Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, saya Weti Dwi Yuningsi. Kali ini akan membicarakan tentang pembahasan LKPD Lembar Kerja Peserta Didik Sintesis Protein untuk kelas 12 IPA atau IPS lintas minat. Disimak baik-baik ya. Nomor 1, berikut ini tahapan sintesis protein, ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya urutan tahapan sintesis protein yang benar adalah sintesis protein itu terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan DNA menjadi RNA duta atau mRNA. Sedangkan transkripsi adalah mRNA menjadi RNA-T, menjadi RNA-R, menjadi asam amino, menjadi protein. Nah, berarti kata kuncinya ada DNA ya awalnya. Maka ini ada nomor 4, maka otomatis nomor 1 ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita bahas nomor 2. Perhatikan tabel tentang daftar urutan kodon dengan macam asam aminonya berikut ini. Apabila urutan basa nitrogen DNA yang akan melakukan transkripsi adalah itu ya, maka DNA yang melakukan transkripsi ini kita sebut sebagai template DNA. Ya, jadi yang diketahui adalah template, kemudian akan mencari kodon, kemudian mencari asam amino. Templatenya CAC itu pasangannya adalah GUG, kemudian CCT pasangannya adalah GGA, kemudian ada CGG pasangannya adalah GCC, kemudian ada GGT pasangannya di kodon itu adalah CCA, dan GTA pasangannya adalah CAO. Kemudian kita melihat tabel kodonnya, GUG adalah asam amino valin, GGA adalah asam amino glutamin, GCC adalah asam amino alanin, CCA adalah asam amino prolin, dan CAU itu adalah asam amino serin. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, valin, glutamin, alanin, prolin, dan serin. Oke, kita ke nomor 3 ya. Perhatikan diagram sintesis protein berikut. Peristiwa yang terjadi pada nomor 1 adalah peristiwa. Nah, jadi ini adalah proses sintesis protein. Transkripsi itu terdiri dari DNA menjadi RNA duta atau mRNA. Kemudian translasi itu RNA duta menjadi RNA-T, menjadi RNA, ribosom, asam amino, dan protein. Keterangan gambar di samping itu adalah nomor 1 itu adalah proses transkripsi, nomor 2 mRNA, nomor 3 translasi, nomor 4 asam amino, dan nomor 5 tRNA. Jadi nomor 3 ini jawabannya yang ditanyakan kan nomor 1, yaitu transkripsi pencetakan mRNA oleh DNA. Oke, kita bahas nomor 4. Transkripsi merupakan sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan menggunakan enzim apa? Nah, itu ada pilihan gandanya. Jadi, transkripsi merupakan proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di inti sel atau nukleus, dikatalisis oleh enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase merupakan enzim yang berfungsi untuk membuka rantai ganda double helix DNA dan membentuk rantai RNA dari cetakan atau template DNA yang ingin diterjemahkan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C, RNA polimerase. Oke, kita ke nomor 5. Suatu DNA memiliki untai cetakan sebagai berikut. Kodon dari untai DNA tersebut adalah, jadi nomor ini yang diketahui adalah template
DNA. Kemudian yang dicari adalah codon. Jadi template dicari codon itu adalah pasangannya. Oke, kita lihat codonnya CAG, templatenya CAG, codonnya GUC. Kemudian ada CGG, maka pasangannya adalah GCC. TGC pasangannya adalah ACG, kemudian GCC pasangannya adalah CGG. Kemudian ACG pasangannya adalah UGC. Jadi kita lihat itu kodonnya. Jadi kita lihat di pilihan gandanya, maka nomor 5 jawabannya adalah yang E, GUC, CGG, ACG, JGG, dan GUC. Oke, kita bahas nomor 6. Terdapat 6 macam asam amino yang menyusun suatu polipeptida, yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 5. Kodon untuk asam amino 1, 2, 3, 4, 5. Untai DNA cetakan atau template secara berurutan, yaitu jadi diketahui asam amino sama dengan kodon, ditanyakan template DNA-nya. Oke, kodon dicari template, jadi pasangannya ya. Oke, kita ke asam amino pertama AUG, templatenya adalah TAC. Kemudian asam amino kedua UGU, templatenya ACA. Asam amino ketiga CAC, templatenya GTG. Asam amino keempat AAG, templatenya TTC. Asam amino kedua UGU, templatenya ACA. Kemudian asam amino yang kelima UAA, templatenya adalah ATT. Nah, kita cari jawabannya, maka nomor 6 ini jawabannya adalah yang D, TAC, ACA, GTG, TTC, ACA, ATT. Oke. Ya, kita akan bahas nomor selanjutnya, yaitu nomor 7. Menurut H.W. Nirenberg 1960, ada 3 rangkaian basa yang mengkodekan setiap jenis asam amino yang akan menyusun protein sehingga akan diperoleh berapa macam kode. Jadi basa nitrogen pada RNA ada 4, yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Nah, kita lihat bahwa kombinasi ada 3 karena kita sebut sebagai triplet codon. Jadi ada 3 basa nitrogen. Maka macam dari kode yang akan terbentuk yaitu 4 dipangkatkan 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 macam kode. Jadi jawabannya yang A ya, 64 macam kode. Oke, kita bahas nomor 8. Darah yang normal hemoglobinnya mengandung asam glutamat, tetapi karena kekeliruan ini disebabkan karena dalam sintesis protein. Nah, tugas menerjemahkan kodon adalah RNA-T atau RNA transfer. Jadi, yang kemungkinan yang bisa melakukan kesalahan dalam menerjemahkan adalah RNA-T sehingga dapat terjadi mutasi atau kelainan genetik. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang E, RNA-T salah melakukan translasi. Oke, kita bahas nomor 9. Bila gugusan kodon adalah itu, maka urutan triplet pada rantai template adalah diketahui kodon, ditanyakan template DNA. Kita cari ya, maka pasangannya ya. Kodonnya adalah GUA, maka templatenya SAT. Kodonnya SSU, maka templatenya CGA. Oke, GGA maksud saya, mohon maaf. Kodonnya AGS, maka templatenya TSG. Kodonnya USG, maka templatenya AGS. Jadi kita lihat yang templatenya, maka nomor 9 jawabannya adalah yang DSAT, GGA, TSG, dan AGS. Oke, sekarang kita akan bahas nomor 10. Bila dalam sintesis protein urutan basa nitrogen pada RNA-D sebagai berikut, maka urutan basa nitrogen pada RNA-T adalah, jadi pada soal yang diketahui adalah RNA-D atau
atau kodon ya. Sedangkan yang ditanya adalah RNAT atau antikodon. Mohon maaf, pilihan yang B itu ada gantiannya, pergantiannya AGU ya. Oke, yang B. Oke, kodon menjadi antikodon adalah pasangannya langsung. USA pasangannya adalah AGU. ASG pasangannya adalah UGS. Kodon GSU antikodonnya SGA. Kodon UAS antikodonnya AUG. Kodon SGU antikodonnya GSA. Maka jawabannya untuk nomor 10 adalah yang B. AGU, UGS, SGA, AUG, dan GSA. Sudah ya, jelas ya? Oke, demikian tadi pembahasan tentang LKPD sintesis protein, lembar kerja peserta didik sintesis protein. Tetap jaga kesehatan dan kerjakan dengan hati bahagia. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.